Seorang profesor arkeologi tiba-tiba menemukan saat menjelajahi alam. Tidak jauh dari situ ternyata ada sebuah gua yang tidak tertutup semak-semak. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia segera menuju ke mulut gua untuk memeriksa. Namun, ia terkejut menemukan seorang manusia yang berdiri diam di dalamnya. Dan tidak peduli seberapa keras ia memanggil, orang itu tidak memberikan reaksi sedikit pun. Melihat situasi itu, profesor tampaknya menyadari sesuatu. Ia segera memanggil Gou Zi untuk pulang. Setelah Gao Bie dengan murid-muridnya dan menyiapkan peralatan, ia kembali ke alam. Pertama, ia menyiapkan tali di mulut gua di kaki gunung sebagai langkah berjaga-jaga. Kemudian, ia membawa Gou Zi menuju gua. Namun, saat mendekati mulut gua, Gou Zi sama sekali tidak mau mendekat. Dalam keadaan terpaksa, profesor hanya bisa memastikan bahwa pria itu masih tidak bergerak, sebelum akhirnya masuk ke dalam gua sendirian untuk menyelidiki. Namun, belum berjalan beberapa langkah, ia menemukan bahwa udara di depannya mulai bergetar. Sepertinya ada dinding tak terlihat yang memisahkan gua dari dunia luar. Pemandangan yang menakjubkan itu semakin membuat profesor merasa penasaran. Jadi, ia tanpa ragu melanjutkan langkahnya ke dalam gua. Namun yang aneh adalah, semakin dekat ia dengan koboi itu, pihak lawan juga mulai bergerak perlahan, hingga profesor sepenuhnya melewati dinding udara. Koboi juga sepenuhnya kembali beraktivitas normal. Melihat situasi itu, profesor semakin bingung. Namun, karena identitas pihak tersebut tidak jelas dan membawa senjata, dia juga tidak berani menyapa dengan mudah. Dia hanya bisa melihat dengan mata terbuka saat pihak itu menghilang di tikungan tidak jauh. Dan yang lebih aneh adalah, sejak dia memasuki gua, cahaya di luar gua mulai berkedip-kedip. Sementara itu, dari dalam gua juga terdengar raungan. Terkejut, profesor seketika terdiam di tempat, bahkan tidak berani bernapas. Hingga terdengar jeritan kesakitan manusia dari dalam. Dia baru menyadari bahwa tempat ini sangat berbahaya. Dia segera melarikan diri keluar gua tanpa menoleh. Namun, dia tidak menyangka bahwa keadaan di luar gua lebih aneh daripada di dalam. Karena hanya beberapa menit setelah masuk, di luar, waktu telah berubah dari siang menjadi malam. Dan Gou Zi yang seharusnya menjaga di pintu gua juga tidak diketahui keberadaannya. Satu-satunya yang bisa disyukuri adalah mobil masih di tempat. Namun, setelah dia meninggalkan tempat itu, dia baru menyadari. Mobilnya sudah tertutup semak-semak dan tidak bisa dinyalakan. Awalnya profesor mengira ada yang sengaja mengerjainya, hingga dia melihat kartu identitas kerjanya. Juga karena alasan oksidasi yang membuatnya menguning. Baru menyadari bahwa semua ini tidak sesederhana yang terlihat. Tapi dia sekarang tidak punya pikiran untuk menyelidiki lebih dalam. Hanya ingin segera meninggalkan tempat aneh ini. Tidak pernah terpikir, ternyata di tengah jalan melihat sebuah mobil off-road yang asing. Setelah memanggil lama dan tidak ada yang menjawab, profesor sebenarnya ingin mencuri aki mobil itu untuk digunakan sendiri. Namun terkejut menemukan bahwa mobil ini juga telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tapi dia jelas ingat tidak melihat mobil ini saat datang. Saat profesor tidak dapat memahami hal ini, sebuah tas tua di dalam mobil menarik perhatiannya. Dan tas ini adalah milik muridnya, David. Setelah berteriak ke sana kemari tanpa hasil, profesor tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Karena sekarang satu-satunya kemungkinan adalah, David juga telah masuk ke dalam gua itu. Memikirkan hal ini, khawatir akan keselamatan muridnya, dia hanya bisa memaksa diri untuk kembali ke gua. Namun sama sekali tidak menyangka bahwa perjalanan ini akan membunuhnya. Dan yang juga tidak dia duga adalah, sejak dia pertama kali melewati dinding udara, di luar sebenarnya sudah berlalu 3 hari. Hilangnya profesor membuat David mengira bahwa dia telah mengalami bahaya. Jadi dia langsung membawa 4 temannya untuk mencari ke gunung. Di jalan, mereka tidak menemukan mobil profesor. Namun, mereka menemukan foto keluarga profesor saat kecil dari sebuah Ki-8 yang ditinggalkan. Dari sini, tampaknya alasan profesor pergi ke gunung sendirian hanyalah untuk mencari keluarganya yang hilang secara misterius di sini. Dan ini juga berarti profesor pasti ada di dekat sini. Namun, mereka tidak melihat satupun bayangan di sepanjang jalan. Saat David merasa putus asa karena hal ini, tiba-tiba Fei Zai di dalam rombongan menemukan seutas tali bekas di bagian belakang mobil. Mengikuti tali, mereka meraba-raba. Mereka menemukan sebuah gua yang luas. Dan tali itu juga putus di tepi jurang dalam gua. Meskipun tidak tahu apakah profesor terjebak di bawah. Namun dengan sikap mencoba, 4 di antara mereka memutuskan untuk masuk dan mencari. Fei Zai, yang penakut, memilih untuk menjaga di luar. Tanpa mereka sadari, justru tindakan yang tampak bijak ini yang membunuhnya. Kemudian, keempat orang itu mulai turun mengikuti tali panjat ke dasar jurang. Saat mereka sudah setengah jalan, mereka juga menemui dinding udara. Namun karena tidak ada hambatan, jadi mereka menganggapnya sebagai fenomena alami dan tidak berpikir banyak. Mereka langsung sampai ke dasar jurang dengan satu napas. Namun saat Xiao Mei dan Aimi bersiap-siap dengan penuh semangat untuk memulai petualangan, dari dalam gua, terdengar raungan yang menggelegar. Awalnya, kedua orang itu penasaran tentang apa yang ada di dalam.
hingga sebuah jeritan kesakitan manusia menggema di seluruh gua. Mereka baru menyadari bahwa tempat ini tidak aman. Maka Xiao Mei segera memutuskan untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke permukaan. Namun, baru saja mereka memanjat, tali itu tiba-tiba putus. Akibatnya, pergelangan kaki Xiao Mei terkilir. David juga terluka di telapak tangannya karena tidak bisa berdiri tegak saat menangkapnya. Namun dibandingkan dengan rasa sakit fisik, memahami penyebab putusnya tali adalah hal yang lebih penting. Karena tali terakhir mereka, hanya dengan sedikit tarikan saja langsung putus. Awalnya David mengira Fei Zai sedang mengerjai mereka. Tanpa berbicara lebih lanjut, ia mengambil radio dan mulai memarahi pihak lain. Namun, setelah menghubungi cukup lama, tidak ada respon sama sekali. Saat beberapa orang bingung dengan hal ini, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dekat. Semua orang yang sudah tegang langsung terdiam di tempat. David yang pertama kali bereaksi tidak berani menunda. Ia segera mencoba lagi menghubungi Fei Zai untuk menjatuhkan tali. Namun, ia terkejut menemukan bahwa ia bisa mendengar suaranya sendiri di dalam terowongan di depannya. Mengira itu hanya halusinasi, ia mencoba lagi. Segera setelah itu, suara minta tolong Fei Zai terdengar dari radio. Semua orang langsung tampak tidak percaya setelah mendengarnya. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, David dan 3 orang lainnya segera memutuskan untuk mencari Fei Zai. Namun, saat melewati area terbuka, mereka menemukan cahaya di lubang di atas kepala mereka berkedip-kedip tanpa henti. Sepertinya matahari terus terbit dan terbenam. Beberapa orang terkejut ketika Kelly tiba-tiba menemukan ada sesuatu di pintu gua. Setelah memanjat batu dan melihat, ditemukan bahwa itu adalah tali panjat yang terputus. Melihat dari tingkat baru dan tuanya, itu pasti milik Fei Zai. Namun ketika Kelly secara naluriah menunduk untuk mencari orang itu, yang terlihat justru adalah mayat Fei Zai. Melihat hal itu, semua orang terjatuh dalam kesedihan. Melihat tali yang terputus di tanah, David curiga bahwa ada seseorang yang sengaja memotong tali saat Fei Zai turun ke gua. Namun secara logika, itu tidak masuk akal. Lagi pula, Fei Zai memang sudah penakut. Dalam kelompok pun dia tidak berani turun. Bagaimana mungkin dia berani turun sendirian? David tidak dapat memahami hal ini. Untungnya, alat perekam di tubuh Fei Zai terus menyala. Maka beberapa orang memutuskan untuk mencari jawaban dari rekaman. Namun, semakin mereka menonton, semakin bingung. Ternyata, sejak ketiga orang itu tiba di dasar gua tidak lama, waktu di luar yang dialami Fei Zai sudah berlalu 7 hari. Selama waktu itu, dia tidak hanya menemukan mobil Jeep Profesor, tetapi juga tali darurat yang dipasang di kaki gunung. Dia juga menemukan sebuah jurnal dari abad pertengahan di bas yang ditinggalkan. Konten ini adalah tentang Ratu Spanyol yang mengirim pasukan ekspedisi untuk menyembuhkan suaminya. Dia secara khusus mengirim pasukan ekspedisi untuk mencari gua tempat mata air Bulao. Namun, mereka mengalami serangan dari penduduk asli gua yang menyebabkan banyak korban. Bahkan jika ada yang berhasil melarikan diri, mereka pulang dengan tangan kosong. Bahkan satu pasukan hilang tanpa jejak. Dan penemuan besar Fei Zai tidak berhenti di situ. Malam itu, dia menemukan sebuah buku harian ayah profesor di dalam bas. Dia mengetahui bahwa orang tua profesor menghilang. Mereka juga mencari mata air Bulao untuk menyelamatkan putri mereka yang menderita penyakit terminal. Kemudian, waktu beralih 7 hari kemudian. Saat ini, Fei Zai sudah kehabisan amunisi dan perbekalan. Namun, 4 orang yang turun masih belum ada kabar. Dengan berat hati, dia harus menerima kenyataan bahwa beberapa orang telah meninggal. Namun, karena mobil David adalah transmisi manual, dia tidak bisa mengemudikannya. Pulang dengan berjalan kaki ratusan kilometer juga tidak realistis. Jadi, untuk bisa selamat dan meninggalkan tempat ini, Fei Zai hanya bisa berharap pada kunci mobil profesor. Namun saat dia berencana turun mengikuti tali untuk mencari mayatnya, dia mendapati cahaya di mulut gua mulai berkedip cepat. Segera setelah itu, di bawah tatapan heran semua orang, tali itu tiba-tiba putus. Fei Zai jatuh tegak dari ketinggian ke tanah. Pemandangan yang mengerikan itu membuat semua orang tidak tahan untuk terus melihat. Jadi mereka langsung mematikan rekaman. Namun, pertanyaan pun muncul. Karena mereka jelas ingat bahwa mereka baru masuk gua beberapa jam yang lalu. Sementara itu, di sisi Fei Zai sudah berlalu 7 hari. Meskipun tidak tahu apa penyebabnya, untungnya beberapa orang masih cukup sadar. Mereka tahu semua ini pasti ada hubungannya dengan gua aneh di bawah kaki mereka. Saat ini, yang terpenting adalah segera meninggalkan tempat ini. Dan tentu saja, mereka tidak berani menggunakan tali itu lagi. Jadi, satu-satunya yang bisa memanjat di tim, Kelly, memutuskan untuk memanjat keluar gua dengan tangan kosong untuk meminta bantuan. Namun, dia hampir terjatuh dari kejutan melihat pemandangan di luar gua. Dia melihat bahwa hutan yang sebelumnya rimbun, kini telah berubah menjadi tanah tandus. Bahkan udara di sekitarnya dipenuhi dengan bau debu, menyebabkan Kelly tidak bisa berhenti batuk. Yang membuatnya semakin tidak nyaman adalah, telepon satelit di sini bahkan tidak bisa menerima sinyal. Melihat badai pasir yang datang dengan cepat ke arahnya, Kelly hanya bisa bergegas menuju tempat yang lebih tinggi untuk mencoba. Namun saat dia dengan cemas mencari sinyal,
Dia dengan ketakutan menemukan. Di langit ternyata tergantung sebuah bangunan aneh berbentuk segitiga. Dan jarak antara bulan dan bumi juga telah menyusut banyak. Hampir bisa dilihat dengan mata telanjang permukaannya yang penuh dengan lubang. Melihat itu, Kelly tidak berani berlama-lama. Dia buru-buru melarikan diri dan mencoba kembali ke gua, untuk memberitahu ketiga orang lainnya tentang apa yang terjadi di atas. Namun semua orang sama sekali tidak percaya pada kata-kata Kelly. Karena dari sudut pandang mereka, Kelly baru saja naik kurang dari 1 detik dan sudah kembali. Dalam keadaan terpaksa, Kelly hanya bisa mengeluarkan rekaman video sebagai bukti. Ketiga orang itu terkejut. David juga mengeluarkan alat perekamnya dan memberikannya kepada Kelly, untuk membuktikan bahwa dia memang hanya keluar kurang dari 1 detik. Setelah membandingkan, semua orang akhirnya menyadari. Dari situ disimpulkan bahwa aliran waktu di dalam gua pasti lebih lambat daripada di luar gua. Kilauan cahaya di mulut gua, itu juga merupakan tanda terbit dan terbenamnya matahari. Dengan demikian, bisa dijelaskan mengapa mereka memiliki perbedaan waktu dengan Feizai, dan juga alasan mengapa tali itu putus. Setelah semua, mereka tidak memanjat selama 1 detik pun. Di luar, 1 hari akan berlalu. Siapa yang bisa menjawab, tali mana yang bisa bertahan bergesekan dengan batu selama itu tanpa putus? Dan tidak bisa menggunakan tali. Ini berarti bahwa selain Kylie, ketiga orang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk keluar. Saat semua orang merasa cemas karena hal ini, David tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Jelas bahwa Feizai tidak merusak radio saat jatuh. Namun sekarang radio itu rusak. Jadi David curiga bahwa kematian Feizai ada alasan lain. Maka dia memutuskan untuk menonton sisa rekaman. Ternyata, tidak tahu sebelum melihat, setelah melihat yang berikutnya. Ternyata Feizai tidak langsung mati saat jatuh. Dia pingsan tidak lama dan terbangun oleh suara panggilan David. Feizai segera meminta pertolongan kepada beberapa orang. Namun saat David dan yang lainnya datang, sepasang kaki besar tiba-tiba muncul di depan kamera. Tanpa berkata-kata, dia mengambil batu dan membunuh Feizai. Dari sini terlihat bahwa pasti ada manusia lain yang ada di dalam gua. Dan mereka sangat tidak ramah terhadap pendatang. Tapi yang lebih menakutkan adalah Amy saat memeriksa dengan seksama rekaman Feizai yang baru saja masuk ke dalam gua. Menyadari bahwa arah cahaya matahari yang berkilau bukan dari timur ke barat, melainkan terus berubah. Awalnya Amy juga merasa ragu, hingga dia memperlambat video 10 kali lipat untuk menontonnya. Baru kemudian dia terkejut menemukan bahwa itu adalah cahaya matahari di Cakrawala. Setiap kali cahaya berkilau, itu berarti bumi telah berputar mengelilingi matahari 1 kali. Artinya 1 tahun. Jika dihitung dengan beberapa jam setelah mereka masuk ke dalam gua, maka di luar mungkin sudah berlalu ribuan tahun. Kylie yang awalnya ingin memanjat keluar untuk meminta bantuan langsung merasa putus asa melihat situasi ini. Bagaimanapun juga, belum tentu ada kehidupan manusia di bumi saat ini. Namun, baru saja suaranya jatuh. Sebuah batang besi yang memancarkan cahaya biru tiba-tiba menyusup dari mulut gua ke tanah. Segera setelah itu, di bawah tatapan terkejut beberapa orang, mulai muncul cabang-cabang. Akhirnya berubah menjadi bentuk tangga. Belum sempat mereka bereaksi, sebuah makhluk berbentuk manusia muncul di mulut gua. Karena pihak tersebut mengenakan topeng. Tingginya mencapai 3 meter. Jadi, untuk sesaat, beberapa orang juga tidak berani memastikan apakah itu manusia. Dan raksasa itu pun tidak mengucapkan sepatah kata setelah melihat mereka. Keduanya pun terjebak dalam kebuntuan. Hingga tiba-tiba seorang manusia liar muncul dan menyerang raksasa dari belakang. Namun, berkat keuntungan ukuran dan dukungan teknologi canggih, raksasa itu dengan mudah menahan manusia liar di tanah sehingga tidak bisa bergerak. Setelah mengatasi masalah tersebut, raksasa itu kembali mengalihkan perhatian ke David dan yang lainnya. Namun, ia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena tidak tahu apakah pihak tersebut musuh atau teman. Untuk berjaga-jaga, David dan yang lainnya memutuskan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya yang sebenarnya ada di dalam kedalaman gua. Setelah melewati terowongan stalaktit, mereka dengan beruntung menemukan sebuah area terbuka. Namun, belum sempat mereka merasa senang. Mereka menemukan sebuah mayat asing yang masih hangat tergeletak di tanah. Sepertinya baru saja mati kurang dari 2 menit. Namun, Xiao Mei yang telah melihat foto keluarga profesor melirik sekejap. Langsung mengenali bahwa orang itu adalah ibu profesor yang hilang selama 40 tahun. Dan mayat ayahnya juga tergeletak tidak jauh dari situ. Saat beberapa orang bingung dengan penyebab kematian keduanya, mereka secara tak terduga melihat sekelompok orang liar tidak jauh dari situ, sedang menggeledah perlengkapan seorang koboi. Melihat situasi ini, David segera menyadari bahwa mungkin orang-orang inilah yang membunuh Feizai. Maka ia segera memanggil yang lainnya dengan suara pelan untuk melarikan diri ke gua di sisi lain. Namun, salah satu orang liar itu tetap menemukan mereka. David menyadari bahwa mereka pasti tidak akan bisa berlari lebih cepat dari orang liar itu. Saat ini, hanya pertempuran langsung yang memberikan sedikit harapan. Maka ia segera memutuskan untuk tetap tinggal sendiri melindungi para gadis agar bisa pergi.
Namun, belum sampai 2 serangan, ia sudah pingsan di tanah akibat serangan kelompok orang liar. Salah satu dari mereka bahkan tanpa ragu maju untuk menghabisi David. Sementara itu, Kylie dan ketiga temannya memanfaatkan kesempatan ini untuk bersembunyi di tempat gelap di terowongan. Setelah ketiga orang liar itu pergi jauh, Kylie memutuskan untuk kembali ke tempat semula mencari David. Namun, ia menemukan David tergeletak di tanah dengan kepala penuh darah. Lebih sialnya lagi, raksasa sebelumnya juga datang ke dekat sini pada saat itu. Melihat situasi itu, hati Kylie langsung terasa di tenggorokan. Untungnya, tujuan lawan bukanlah mereka. Raksasa itu hanya mengambil sedikit air dari kolam di samping sebelum bersiap untuk pergi. Mungkin terpengaruh oleh suara tangisan Kylie. Raksasa yang sudah berjalan setengah jalan tiba-tiba berhenti. Ia berjalan mendekati kedua orang itu. Pertama-tama, ia melemparkan Kylie yang berjuang mati-matian untuk menghalanginya ke samping. Kemudian, ia langsung meletakkan tubuh David ke dalam kolam untuk direndam. Kylie yang tidak mengerti mengira bahwa lawan ingin melukai David. Ia segera berlari ke depan untuk merebutnya. Dengan terpaksa, raksasa itu hanya bisa menggunakan isyarat yang menunjukkan persahabatan untuk menenangkan Kylie. Namun, belum sempat keajaiban muncul. Manusia liar sebelumnya sudah lebih dulu tiba di tepi kolam. Dengan tangan mengangkat obor, ia mengancam ketiga orang untuk meninggalkan kolam. Raksasa itu tentu tidak akan memanjakan lawan. Ia langsung melayangkan pukulan yang membuat manusia liar terbang. Pada saat yang sama, David juga bangkit dengan ajaib. Namun, ia tidak tahu bahwa raksasa di depannya telah menyelamatkan nyawanya. Melihat bahwa lawan sedang berhadapan dengan kelompok manusia liar, David sebenarnya ingin menunggu mereka saling melukai sebelum melarikan diri. Ternyata raksasa itu tidak memperhatikan saat diserang. Topengnya secara tidak sengaja ditarik oleh manusia liar, dan dia tidak bisa bernapas melalui udara di bumi. Raksasa itu melihat bahwa hidupnya tidak lama lagi dan tidak lagi menahan diri. Dia langsung mengeluarkan teknologi canggih dan mengikat kedua manusia liar di tanah. Namun pada saat yang sama, dia juga pingsan di tanah karena kekurangan oksigen. Melihat situasi ini, David akhirnya mengerti bahwa raksasa itu sebenarnya sedang membantu mereka. Jadi dia segera mengambil topeng di sampingnya dan memberikannya kepada raksasa. Namun saat itu, oksigen di dalam pakaian raksasa sudah habis. Meskipun mengenakan topeng, dia tidak bisa diselamatkan. Dengan enggan menunggu keempat orang berkumpul, Kylie hanya bisa bertanya sebelum raksasa itu meninggal. Dia segera bertanya tentang tahun berapa sekarang di dunia luar. Raksasa itu setelah mendengar tidak langsung menjawab, melainkan menggunakan alat untuk memindai informasi wajah keempat orang itu. Dia menemukan semua berita tentang mereka dalam sejarah. Namun, selain pengumuman pencarian yang diterbitkan oleh beberapa anggota keluarga, di dalamnya tidak ada informasi tentang zaman. Kylie ingin terus bertanya. Namun, pada saat itu, raksasa sudah masuk ke dalam ruang lampu. Hanya bisa menggunakan sisa tenaga terakhir untuk membuka proyeksi sejarah manusia. Semua orang baru mengetahui. Bahkan dari 1000 tahun setelah mereka menghilang, bumi mengalami penurunan tajam kadar oksigen di udara akibat kerusakan lingkungan. Flora dan fauna mulai punah satu persatu tanpa kendali. Manusia, agar rasnya dapat terus berkembang, hanya bisa bermigrasi ke Mars dengan sebuah pesawat luar angkasa super cepat berbentuk segitiga. Sampai ekosistem bumi pulih dengan sendirinya, baru kembali ke rumah. Dan ini juga berarti, David dan yang lainnya sudah terputus dari sistem manusia yang ada. Bahkan jika kembali ke permukaan, mereka tidak bisa kembali ke kehidupan sebelumnya. Setelah kekalahan, semua orang merasakan kesepian dan keputusasaan. Namun, untungnya, tidak ada jalan yang sepenuhnya tertutup. David secara tidak sengaja menemukan ransel yang ditinggalkan Profesor. Mengingat niatnya saat pertama kali masuk ke gua, dia segera memutuskan untuk menemukan Profesor terlebih dahulu sebelum merencanakan langkah selanjutnya. Untuk berjaga-jaga, setelah David mengambil pistol tua dari tubuh koboi, dia baru melanjutkan perjalanan ke dalam gua yang lebih dalam. Saat tiba di persimpangan, David menemukan beberapa tongkat bercahaya di tanah. Sepertinya itu ditinggalkan oleh Profesor karena khawatir tersesat. Jadi David mengikuti arah tongkat bercahaya itu. Namun, ketika sampai di ujung, dia hanya menemukan seorang anak liar. Dia sedang memegang sebuah kantong air kulit dengan hati-hati. Dia bergerak menuju ibunya yang sedang kritis. Setelah David melihat sekeliling, dia baru menyadari bahwa di sekelilingnya tergeletak banyak mayat orang liar. Dan semuanya memiliki lubang peluru di tubuh mereka. Jelas ini adalah hasil dari pertempuran antara koboi dan kelompok orang liar. Dan kemungkinan besar Profesor masih hidup. Jadi David memilih untuk mengabaikan gadis kecil di depannya. Dia terus mencari ke dalam gua. Ternyata di sudut terowongan, dia menemukan Profesor yang terjatuh dan tidak bisa bangkit. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memanggil, Profesor tetap menatap lurus ke depan. Ketika David mengangkat kepalanya, dia terkejut menemukan bahwa antara terowongan di bawahnya dan gua di dalamnya, ternyata ada sebuah penghalang biru. Di dalam, ada seorang liar yang sedang mengejar seorang gadis kecil. Melihat David yang tampak bingung, Profesor menjelaskan bahwa gadis kecil itu adalah adiknya. Dan laju waktu di dalam gua di depannya.
lebih lambat dibandingkan di bawah kaki mereka. Jadi dari luar, yang terlihat di dalam adalah gambar yang diam. Dan semua ini hanyalah puncak gunung es. Di dalam sebenarnya adalah sebuah ngarai air terjun terbuka. Sekelompok tentara abad pertengahan sedang bertempur melawan suku liar. Dan ini mungkin adalah pasukan yang hilang dari Ratu Spanyol. Meskipun sudah ratusan tahun berlalu, namun di dalam baru saja mulai meletus pertempuran. Dari sini terlihat bahwa laju waktu di dalam sudah melambat hingga ke tingkat yang tidak dapat dijelaskan. David yang kuat sebenarnya ingin masuk untuk menyelamatkan saudara perempuan profesor. Namun dia langsung dihentikan oleh lawan. Karena begitu David menginjakan kaki di ngarai ini, bahkan hanya dalam sekejap, ketika dia keluar lagi, semua orang mungkin sudah terpisah oleh kulit. Saat ini hanya bisa segera meninggalkan gua ini. Setelah mendengar itu, David ingin membawa profesor pergi bersamanya. Namun dada lawan sudah tertusuk tombak. Sama sekali tidak bisa bergerak. Sementara itu, suku liar sedang disiram dengan air suci oleh gadis kecil. Pada saat itu, semua orang tidak bisa hidup-hidup keluar. Jadi profesor hanya bisa meminta pistol dari David, memutuskan untuk menggunakan sisa hidupnya untuk memberi mereka waktu melarikan diri. David tentu saja tidak akan setuju. Jadi dia buru-buru berlari ke gua tempat air panas berada, berencana membawa air suci untuk menyelamatkan profesor. Namun baru saja pergi, orang-orang liar sudah bangkit kembali. Profesor Jian Zhuang dengan tegas mengangkat pistol dan menembakkan beberapa peluru. Namun karena kehilangan darah terlalu banyak, penglihatannya menjadi kabur. Profesor menembakkan 4 peluru, namun tidak ada yang mengenai sasaran. Dia hanya bisa berteriak mengingatkan David untuk cepat lari. Beberapa orang yang mendengar tidak berani menunda. Segera bergegas kembali melalui terowongan yang mereka lalui sebelumnya menuju keluar yang sama. Namun, mereka menemukan bahwa cahaya putih yang berkedip sebelumnya telah berubah menjadi cahaya hijau yang diam. Meskipun ada sedikit kebingungan, tetapi dalam situasi yang berkaitan dengan hidup dan mati, mereka tidak sempat berpikir. Mereka hanya bisa segera memanfaatkan tangga teknologi canggih milik raksasa untuk memanjat ke atas. Namun, setelah meninggalkan tempat itu, mereka baru menyadari bahwa lubang gua telah terhalang oleh cairan misterius yang memancarkan cahaya hijau. Dan di bawahnya, sekelompok manusia liar mengawasi dengan penuh perhatian. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Kylie hanya bisa menegakkan hati dan meraih tangan ke dalam air. Namun, tiba-tiba dia diseret masuk oleh makhluk misterius. Dalam perjuangan yang keras, Kylie akhirnya berhasil kembali ke lubang gua dengan kepala di bawah. Namun, saat David baru saja menangkap Kylie, pemimpin manusia liar tertarik oleh tombol bercahaya di tangga. Pada saat dia menekan tombol itu, ketiga orang David langsung kehilangan tumpuan dan mulai jatuh ke bawah. Kylie juga ditarik sepenuhnya ke dalam kolam. Namun yang aneh adalah, monster di dalam air tidak hanya tidak melukai Kylie, tetapi malah dengan perhatian memberinya masker oksigen. Dan ketiga orang David di bawah pandangannya juga berubah menjadi keadaan yang diam. Segera setelah itu, 3 tentakel elektronik tiba-tiba menjulur ke dalam gua. Dengan kecepatan melebihi cahaya, mereka bertiga diikat satu persatu. Ketika mereka menyadari apa yang terjadi, mereka sudah ditangkap dengan aman di udara oleh tentakel. Kemudian, di bawah tatapan terkejut para manusia liar, Kylie tiba-tiba muncul di mulut gua. Dia mengingatkan ketiga orang itu untuk menahan napas, lalu menarik mereka satu persatu ke dalam air. Para manusia liar yang mengamati dari bawah merasa bingung. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, 4 tentakel lagi menjulur masuk ke dalam gua. Tanpa menghiraukan manusia liar, tentakel itu mulai bergerak bolak-balik di dalam terowongan. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Kemudian, gambar beralih. Fei Zai tiba-tiba terbangun di sebuah kolam. Dia melihat lingkungan asing di depannya, dan bumi yang semakin jauh di luar jendela. Fei Zai merasa bingung, hingga tiba-tiba terdengar suara uap di sampingnya. Dia memperhatikan dengan seksama. Dia baru menyadari bahwa di pintu berdiri 2 manusia yang sangat tinggi. Namun yang aneh adalah, tangan mereka tampaknya tidak seperti tangan manusia. Ketika Fei Zai bingung tentang siapa mereka, Profesor tiba-tiba muncul dari kolam. Keduanya terkejut. David dan yang lainnya juga datang ke sini dengan seragam baru. Sementara itu, orang tua dan adik Profesor juga ada di sini. Juga semuanya dihidupkan kembali oleh anjing abadi. Hanya saja tidak tahu ketika mereka mengetahui anak kandung mereka lebih tua dari mereka sendiri. Mengenai raksasa di dalam gua dan di pesawat luar angkasa, itu juga merupakan hasil evolusi manusia selama ribuan tahun. Dan tempat yang akan mereka tuju selanjutnya adalah rumah baru bagi manusia, Mars.